Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi kembali mengenai XRP. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang XRP, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, dalam dunia perdagangan aset digital, nama Peter Brand bukanlah nama yang asing. Sebagai seorang trader veteran yang telah berkecimpung di pasar keuangan selama puluhan tahun, Brand dikenal sebagai sosok yang sangat kritis, belak-belakan, dan tidak segan menyebut mayoritas proyek kripto sebagai barang rongsokan atau junk teman-teman. Namun sebuah pernyataan mengejutkan baru-baru ini membuat komunitas kripto gempar. Jadi Brand ini menempatkan XRP dalam daftar kandidat utama untuk penggunaan transaksional secara global teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam postingan terbaru, ini ada sebuah perubahan sikap yang tidak terduga dari Peter Brand teman-teman. Ini ada sebuah laporan dari Zcrypto. Jadi bagi pengamat pasar lama, pujian dari Peter Brand untuk XRP ini adalah sebuah ironi yang menarik. Jadi selama bertahun-tahun, Brand dikenal sebagai pengkritik vokal terhadap XRP dan komunitas pendukungnya teman-teman. Jadi pada Desember 2025, ia bahkan melabeli para investor XRP sebagai permabull yang bias dan kurang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar teman-teman. Namun dalam wawancara di acara Crypto Banter bersama Ren Neuner, narasi tersebut berubah drastis ketika diminta menyebutkan aset kripto yang menurutnya layak digunakan sebagai media transaksi luas di masa depan. Brand tidak ragu untuk memilih XRP bersama dengan Solana dan Ethereum teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa pernyataan ini cukup mengejutkan sang pembawa acara, Ren Neuner, yang secara terbuka mengakui tidak menyangka akan mendengar apresiasi seperti itu keluar dari mulut Brand, teman-teman. Kemudian mengapa fokus pada utilitas transaksional? Jadi mengapa seorang trader yang biasanya sangat kritis terhadap industri kripto ini tiba-tiba mengakui XRP teman-teman? Jadi jawabannya itu terletak pada perbedaan antara spekulasi dan utilitas teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa fungsi nyata, jadi Brand ini membedakan antara aset yang hanya bertujuan untuk spekulasi harga dan aset yang memiliki fungsi transaksional yang bisa diandalkan teman-teman. Jadi saya ulangi teman-teman, jadi mengapa mendadak Peter Brand ini berubah sikap? Karena dia melihat adanya fungsi nyata dari XRP yang memiliki fungsi transaksional yang bisa diandalkan teman-teman. Kemudian ketangguhan jaringan, jadi dalam pandangannya XRP ini memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menjadi jalur pembayaran lintas batas yang kredibel teman-teman. Dan bukan prediksi harga, jadi sangat penting untuk dicatat bahwa pengakuan Brand ini lebih ke arah penilaian terhadap potensi adopsi jangka panjang sebagai sistem pembayaran dan bukan sebagai prediksi kenaikan harga dalam waktu dekat teman-teman. Meskipun memberikan pengakuan, Brand tetap mempertahankan jati dirinya sebagai seorang analis yang objektif dan dingin. Ia tidak serta-merta mengubah opininya menjadi ajakan membeli atau promosi membabi buta teman-teman. Kritiknya terhadap budaya investasi yang seringkali berlebihan di dalam komunitas kripto itu tetap berlaku teman-teman. Namun secara teknis,
Brand sebenarnya tidak sepenuhnya baru dalam menilai XRP. Di masa lalu, ia sempat mengakui bahwa secara grafik jangka panjang, struktur XRP itu terlihat sangat bersih, teman-teman. Jadi terlihat sangat bersih, yang bagi seorang trader teknikal seperti dirinya, ini merupakan sebuah apresiasi tersendiri. Kemudian pertanyaannya, mengapa ini sangat penting bagi kita sebagai katakanlah investor atau trader dari XRP, teman-teman? Jadi bagi investor atau pengguna awam, komentar Peter Brand memberikan satu pelajaran penting. Jangan campur adukkan kebencian terhadap komunitas dengan kualitas teknologi, teman-teman. Jadi seringkali kita melewatkan potensi sebuah aset karena kita tidak menyukai orang-orang yang membicarakannya. Namun ketika seorang veteran pasar yang skeptis akhirnya mengakui bahwa sebuah teknologi memiliki daya guna atau utilitas, itu adalah sinyal bahwa teknologi tersebut telah melampaui fase eksperimen dan mulai masuk ke fase infrastruktur keuangan, teman-teman. Jadi jika XRP, Solana, dan Ethereum dianggap oleh analis konservatif sebagai sebuah pilihan utama untuk transaksi, ini menunjukkan bahwa pasar sedang mulai memisahkan mana aset yang hanya sekedar hype dan mana aset yang memang dibangun untuk menyelesaikan masalah nyata dalam pengiriman nilai secara global, teman-teman. Jadi komentar dari Peter Brand ini adalah sebuah pengingat bahwa masa depan keuangan digital tidak akan dibangun oleh hype media sosial, melainkan oleh efisiensi protokol, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah XRP akan mendominasi sistem pembayaran global? Tidak ada yang tahu pasti, namun pengakuan dari sosok sekelas Brand ini memberikan validasi tambahan bahwa XRP hari ini dipandang bukan lagi sebagai mainan bagi para spekulan, melainkan sebuah mesin transaksi yang serius, teman-teman. Jadi kalau kita lihat hari ini XRP diperdagangkan di angka 1,09 US dollar mengalami koreksi sebesar 4,55% dalam 24 jam, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan dari XRP, fokuslah pada bagaimana teknologi ini digunakan oleh institusi keuangan di dunia nyata, jadi bukan sekedar pergerakan harga di coin market cap, teman-teman. Karena pada akhirnya keberlanjutan sebuah aset kripto itu akan ditentukan oleh seberapa sering ia digunakan untuk memindahkan nilai, dan bukan seberapa tinggi harganya diperdagangkan di pasar spekulatif, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat terutama untuk para XRP Army. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.